Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui pengutusan kepada murid-muridnya. Dengan memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita juga disadarkan kembali tentang pengutusan kita sebagai penyuara kabar baik bagi dunia. Terlebih ketika saat ini dunia sedang mengalami pergumulan yang berat. Suarakan kabar baik dalam sukacita adalah tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Marilah kita hidupkan kembali semangat kita sebagai utusan-utusannya. Kita agungkan nama Kristus, Sang Penyelamat dunia. Kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajarlah, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita berserta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita awali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami beribadah untuk memperingati kenaikan Kristus ke surga. Kiranya Engkau menyertai jalan peribadatan kami, sehingga kami dapat beroleh hikmat untuk memahami kembali bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke surga merupakan penegasan atas otoritas Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat, sekaligus merupakan berita pengutusan kepada para murid. Kami pun mau menjadi seperti murid-murid Kristus yang siap diutus untuk menyuarakan kabar baik kepada dunia dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami menjadi pewarta kabar baik-Mu. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan menuju
dosa kita. Ya Allah, sebagai murid-murid-Mu, kami diutus untuk menjadi penyuara kabar baik bagi sesama kami. Kabar baik itu seharusnya terwujud di dalam sikap dan tingkah laku kami sehari-hari sebagai pancaran citra Kristus yang ada di dalam diri kami. Namun, terkadang kami gagal menampakkan wajah Kristus karena tutur kata, pikiran, dan tindakan kami justru berlawanan dengan firman Tuhan. Ampunilah dan layakanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaharui diri, sehingga kami dapat menjadi pewarta kabar baik-Mu dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Hanya di dalam Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersujud di bawah kaki-Mu ya Bapa, sama seperti Maria yang selalu mencari Engkau ya Bapa. Kami pun ingin selalu mencari-Mu ya Bapa, bersujud di bawah kaki-Mu ya Bapa, karena kami sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, sertailah kami semua, pimpin kami semua, naungilah kami semua ya Bapa, supaya kami pun dimampukan Tuhan untuk mengerti apa maksud Tuhan untuk segala kehidupan kami ya Bapa, terutama dalam menjalani segala kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pakailah juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, kiranya apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman-Mu saja. Bersabarlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik ke itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik, amin, haleluya.
dia bermasmur. Amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih karena perjanjian, bagi kebanggaan yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi dia bermasmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, ditatakannya yang kudus. Allah menetap para pemuka bangsa adalah umatnya yang punya perisai bumi. Kau Allah terpunya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi dia bermasmur, amin, haleluya. Bacaan kedua terambil dari kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Injil kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Alkisah Muhyiddin pulang lebih cepat kerjanya, lebih cepat daripada biasanya, dan dia pulang dengan wajah yang ceria dan mata yang berbinar-binar. Dan dia langsung mencari istrinya dan berkata, Mama, saya ada 2 kabar yang sangat luar biasa. Wah, istrinya langsung menyambut dengan gembira. Wah, kabar luar biasa apa? Ada 2 kabar. Yang pertama adalah kabar yang baik. Yang kedua, baik sekali. Mau pilih yang mana dulu? Lalu kata istrinya, yang baik dulu deh gimana? Nah, yang baiknya, tadi saya dipecat Mas dari pekerjaan. Dan yang baik sekalinya, saya tidak dapat pesangon. Istrinya langsung mukanya merah, langsung diam saja. Lalu dia berteriak, ini apanya yang baik? Itu adalah kabar buruk Mukidi, katanya. Tapi dulu jangan marah dulu, kata Mukidi. Ada 2 alasan bagi saya. Yang pertama, saya tidak lagi capek bekerja. Yang kedua, saya cuma berhenti kerja kok, bukan berhenti untuk hidup. Lalu istrinya mengambil piring, makan tuh hidup. Keluarlah Mukidi dan dia tidak kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah Mukidi tadi salah satu contoh bagaimana orang dalam menyampaikan sebuah kabar berita kepada orang lain. Ada orang yang tanpa aling-aling, tanpa memperhatikan perasaan orang, situasi, apapun yang penting pesannya tersampaikan. Ada orang seperti itu. Memang terlihat lebih cepat pesannya tersampaikan, tanpa ada yang aling-aling tadi. Cepat tersampaikan, namun kadang membawa dampak yang buruk, dampak yang negatif. Orang bisa tersinggung, orang bisa marah, dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kabar yang dibawanya itu belum tentu benar kebenarannya. Kabar burung misalnya, bisa berapi akibatnya. Nah, ada juga orang yang memang dalam menyampaikan pesannya itu banyaknya sungkanan. Dia banyak mikir, banyak memikirkan bagaimana kalau orang itu tersinggung, bagaimana kalau orang itu marah, bagaimana kalau orang itu bla 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 bla, semuanya dipikirkan. Jadi pesannya itu pikir lama-lama dulu, muter-muter dulu sebelum kepada inti pesan yang hendak disampaikan. Jadi kesannya lama. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau kita dalam menyampaikan pesan, kadang-kala harus ada 2 sifat yang seperti itu dikombinasikan jadi satu. Ada soal kecepatan, juga ada soal ketelitian. Jadi apa yang hendak disampaikan benar-benar cepat tersampaikan, dan juga ada ketelitian di dalamnya, tidak menyinggung atau membuat marah orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal menyampaikan kabar, bukan kita semua juga orang-orang percaya. Orang-orang juga yang harus menyampaikan kabar berita, kabar baik, kabar Injil kepada semua orang. Injil harus disuarakan, harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia ini. Nah, tema kita pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga berkaitan tentang soal kabar mengabari, yaitu menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Tapi berikan Tuhan, kita melihat bagaimana perjalanan para murid juga berproses sehingga mereka pun menjadi pekabar Injil yang baik, menjadi kabar baik yang luar biasa. Kita lihat prosesnya, kita bisa sama-sama tahu bagaimana para murid ketika bersama sang guru, pernah mereka mendapatkan tugas, diutus untuk mengabarkan suara pertobatan kepada semua orang-orang ke kota-kota mereka. Mereka diutus berdua-dua.
Mereka pergi berdua tanpa membawa bekal, tanpa membawa uang. Jadi ketika mereka ditolak di suatu tempat, mereka mengibaskan debu dari pakaiannya. Lalu setelah itu, mereka hanya menjadi pengikut, pendengar saja bagaimana sang guru mereka mewartakan kabar baik. Dan pada saat Yesus mati dan disalibkan, mereka pun kebanyakan memilih untuk berdiam diri, mengunci, bahkan hanya menunggu kabar bagaimana lanjutannya ketika sang guru tiada. Bahkan ketika ada kabar kebangkitan sang guru, mereka tidak langsung percaya. Sampai ketika Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Contohnya Thomas, dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit ketika sudah melihat luka di tangan dan di lambung. Dan pada akhirnya peristiwa kenaikan pada saat ini menjadi momentum bagi mereka bahwa sebentar lagi para murid akan siap melanjutkan tugas agung yang diemban sang guru, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar Injil ke seluruh dunia. Sebentar lagi ketika mereka akan diperlengkapi. Oleh karenanya Yesus berkata dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi di sini Bapak Ibu yang terkait dengan pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi dalam hari Pentakosta nanti. Janji itu menumbuhkan pengharapan kepada para murid. Mereka tersendiri bagi para murid itu punya semangat kembali akan janji itu, melanjutkan tugas pewartaan Injil, tugas pewartaan kabar baik kepada semua orang. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga adalah memiliki pesan bahwa pengutusan ini merupakan pengutusan, bukan hanya pengutusan para murid untuk mengabarkan Injil, ini adalah pengutusan sukacita, dan kabar baik pun yang dibawanya adalah benar-benar kabar sukacita. Injil harus disebarkan karena itu adalah akan membawa sukacita, karena semua manusia akan diselamatkan ketika mereka menerima Injil atau keselamatan itu sendiri. Oleh karenanya siapapun yang memberitakan kabar keselamatan itu harusnya dengan hati yang bersukacita. Ada suka hati di dalam hati mereka. Jadi tidak mungkin orang mengabarkan Injil, kabar sukacita itu dengan keterpaksaan atau pura-pura. Tidak mungkin akan terjadi. Maka dari itu harus ada hati yang bersukacita, hati yang gembira. Bapak Ibu yang Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan begitu rupa membentuk para murid sehingga menjadi pewarta kabar baik yang luar biasa. Menarik untuk diperhatikan tempat di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tempatnya adalah di Betania, itu kira-kira dekat Yerusalem, dekat juga dengan Bukit Zaitun. Nah, di sekitar situ pula ada taman di mana Yesus memulai masa penderitaan, yaitu Taman Getsemani. Lalu para murid itu diminta untuk tetap di kota Yerusalem sambil menunggu diperlengkapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata para murid, bukankah tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang membuat mereka traumatis? Mereka melihat guru mereka waktu masuk ke Yerusalem, guru mereka dilulukan sebagai raja. Namun di tempat itu pula, guru mereka mati dan disalibkan. Ini adalah tempat yang membuat mereka takut. Mereka trauma terhadap tempat dan situasi dan masyarakat di tempat itu. Namun di sini letaknya, mengapa mereka harus tetap di Yerusalem? Mereka harus tetap di tempat itu. Karena mereka pun harus berdamai. Hati mereka harus berdamai. Mereka harus berdamai dengan orang-orang yang ada di situ. Orang-orang Yerusalem itu sendiri. Lalu kemudian para murid itu menerima berkat dari Tuhan. Berkat dalam bahasa Yunani biologia. Nah, dalam Alkitab sendiri berkat itu memiliki 4 makna. Makna yang pertama, berkat berarti karunia dari Tuhan yang membuat semua pekerjaannya berhasil. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, apa yang kita kerjakan atau kita buat pasti berhasil. Itu makna yang pertama.
Lalu makna yang kedua, berkat berarti Allah hadir bersama kita. Nah, ini masih berkaitan dengan makna yang pertama. Mengapa semua berhasil? Karena ada Allah bersama dengan kita dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, berkat berarti Allah memberikan kekuatan, kuasa, dan pertolongan di dalam segala kehidupan kita. Allah yang menyertai, Allah yang memberi kekuatan supaya semuanya dapat berhasil. Jadi semuanya saling berkaitan Bapak Ibu dan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, berkat berarti pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita adalah untuk menghasilkan kebaikan. Nah, pemahaman inilah yang ada dalam pemahaman para murid ketika menerima berkat. Jadi mereka punya semangat kembali, pengharapan kembali dalam Tuhan, bahwa apa yang akan mereka lakukan, tugas panggilan mereka, pemutusan yang diberikan oleh Tuhan, mereka dapat jalani dengan sukacita. Maka mereka itu dikatakan dalam kitab Lukas, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Karena mereka punya pengharapan kembali, apalagi janji tentang datangnya Roh Kudus, mereka sudah terima dan imani hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan peringatan bagi kita semua. Kita diingatkan kembali, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang juga diutus Tuhan untuk menjadi penyuara kabar baik, yang tentunya harus dalam sukacita. Namun marilah kita tilik hati kita masing-masing. Apakah dalam menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan kabar baik kepada semua orang, apakah dengan sukacita? Atau jangan-jangan masih ada keraguan, masih ada keterpaksaan? Itu yang harus kita perbaiki. Pertanyaan ketika kita mau hendak perjamuan kudus atau surah murung pun harus dipertanyakan sepanjang kehidupan kita. Apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Apa kita sudah berdamai dengan sesama kita? Apa kita sudah berdamai dengan pasangan kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita? Itu yang harus perlu dipertanyakan. Dan ketika kita masih menyimpan hal-hal yang bertentangan dengan itu, bagaimana suara itu dapat muncul, dapat terdengar kepada orang lain, kabar baik itu dapat disampaikan kepada orang lain, ketika kita sendiri tidak dalam keadaan damai, ketika kita sendiri tidak dalam keadaan sukacita. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Tuhan dalam peristiwa kenaikan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita pun juga hanya mendengar kabar terupdate tentang jumlah orang terpapar terus bertambah dan terus bertambah. Rasanya Bapak Ibu Tuhan makin menjadi beban pikiran kita. Apalagi kelangsungan hidup kita pun mulai terganggu, bahkan sudah terganggu, semakin membuat kita jauh dari kata sukacita itu sendiri. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga harus ingat dan mengimani berkat yang diterima para murid dahulu, kita juga terima. Namun jangan diartikan berkat Tuhan itu sebagai keuntungan material atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan kita. Tentu tidak demikian. Atau kita berasumsi berkat itu apa yang menjadi berkat yang kita terima ketika Tuhan memberkati kita, segala apa yang kita lakukan berhasil. Tentu tidak demikian. Dalam hal ini, berkat merupakan kehadiran Allah yang senantiasa, yang begitu kasihnya, memberkati kita, memberi kekuatan, memberi daya atau spirit di dalam kehidupan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita, suka maupun duka, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita pun dapat menjalaninya dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kita. Dan saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, marilah kita mempersiapkan diri kita, membuka diri kita untuk Tuhan proses, supaya lebih baik lagi, supaya kita menjadi pewarta-pewarta Injil dalam sukacita, bukan karena keterpaksaan. Bila kita membuka diri kita supaya Tuhan membuangi semua segala iri dan dalam kehidupan kita, supaya diubah menjadi sukacita. Marilah kita berdamai, supaya suara damai itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan imam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan hak yang istimewa kepada kami ya Bapak, untuk menyuarakan kabar keselamatan di tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Bapak atas kesempatan yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami, supaya kami berproses di dalam segala kehidupan kami ya Bapak. Supaya kami pun terus Engkau perlengkapi ya Bapa, menjadi pewarta kabar baik yang penuh dengan sukacita. Bentuklah hati kami ya Bapa, dan pakailah kami ya Bapa untuk pekerjaan agung-Mu di tengah dunia ini. Ya Bapa, kami juga hendak berdoa untuk keadaan dunia ini ya Bapa, yang dirundung dengan sakit penyakit, pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon supaya pandemi ya Bapa ini cepat berakhir. Dan berkatilah ya Bapa tenaga medis, ahli-ahli kesehatan untuk dapat menemukan obatnya ya Bapa, supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya Bapa, kami juga hendak berdoa kepada mereka yang terpapar, berilah mereka kekuatan ya Bapa. Dan jika Engkau berkenan ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dan bagi saudara-saudara yang meninggal karena pandemi ini ya Bapak, Tuhan berikan kekuatan supaya dapat menatap hari esok dalam penuh pengharapan. Ya Bapak, berkatilah mereka juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan mereka, supaya kami pun Engkau pakai ya Bapak, untuk dapat menjadi saluran berkat bagi mereka, supaya mereka pun tidak terpuruk dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga hendak berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka yang letih sudah berbeban berat ya Bapak, Engkau pulihkan, Engkau balut lukanya ya Bapak, Engkau balut hatinya, supaya mereka pun ya Tuhan dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan melihat kepada Tuhan saja. Berkatilah setiap keluarga yang hanya memohon kepada-Mu ya Bapak. Perhatikanlah mereka, dengarkanlah doa dan seru mereka ya Bapak, supaya Engkau sendiri yang tinggal diam dalam keluarga mereka, dan hanya puja dan puji saja yang ada di dalam keluarga kami semua ya Bapak. Ya Tuhan, berilah kami hati ya Bapak, untuk terus mengenal Engkau, untuk terus menjadi pewarta yang baik, untuk terus ya Bapak belajar berdamai dengan semua hal yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami pun dapat menjalani tugas panggilan kami, mewartakan kabar baik ini dengan sukacita. Inilah ya Bapak doa dan permohonan kami, yang kami alaskan dalam satu nama yang kami percaya dan kami imani sebagai juru selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan juga pengampunan, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Dan oleh ini, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada-Nya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Jati Bening Indah Bekasi dengan nomor rekening yang tertera pada warta jemaat. Persembahan juga
bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan untuk pengumpulannya dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Dasar persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang yang ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini, kami persembahkan sebagian dari berkat yang telah lebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan. Amin. Padaku ditanyakan apa akan ku mintakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pewarta kabar baik yang penuh dengan sukacita dimanapun kita berada. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selamanya.